Saya atas nama Teresa Endrianudin dengan NIM 22013010 dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas materi tentang dampak pariwisata terhadap politik. Politik pariwisata adalah penggabungan dari konsep politik pariwisata. Dalam kaitannya, politik seringkali disebut dengan politis atau polis. Hubungan pariwisata terhadap politik merupakan banyaknya negara yang menjalin kerjasama terkait dalam bidang pariwisata. Sedangkan pariwisata merupakan pendapatan terbesar dari negara. Tujuan dari pembangunan politik adalah diperlukan untuk pendorongan pemerataan kesempatan, berusaha, dan memperoleh manfaat, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber bagi pemerintah devisa serta dapat mendorong perubahan perekonomi, khususnya nasional, dan mengurangi jumlah pengangguran dalam meningkatkan produktivitas. Peran pemerintah mengembangkan mengelola pariwisata secara garis besar adalah menyediakan infrastruktur tidak hanya dalam bentuk fisik, memperluas bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara peraturan pemerintah dengan pihak swasta, peraturan dan profesi umum dalam daerah dan luar daerah. Adapun rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari pembuatan makalah ini adalah rumusan masalahnya, apa sih dampak pariwisata terhadap politik? Tujuannya agar kita sebagai mahasiswa dapat mengetahui apa saja dampak pariwisata terhadap politik yang diberikan dari perkembangan wisata sekarang. Untuk manfaatnya untuk mengatasi dampak negatif dan dari kegiatan pariwisata dalam aspek politik. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif yang diberikan pariwisata terhadap politik. Yang pertama, saling berkunjung dan saling mengenal penduduk merupakan kunci mempererat persatuan dan kesatuan. Dari adanya kunjungan dari setiap berbagai negara, dari situ adalah tumbuhnya hubungan dan mempererat tali persaudaraan yang ada antara negara satu dan negara yang lain. Yang kedua, dengan lebih banyak mengenal kekayaan dan keindahan tanah air melalui kunjungan wisatawan, akan menumbuhkan kita rasa memiliki dan cinta terhadap tanah air. Ini merupakan salah satu cara agar kita sebagai pemilik destinasi wisata lebih memperhatikan, memperluas agar wisata yang ada tetap sustainable. Dan orang-orang dari negara lain pun memiliki niat khusus untuk datang mengunjungi negara kita dan memiliki yang positif untuk kita. Terlebih khusus dalam bidang ekonomi, perekonomian akan semakin meningkat. Yang ketiga, memelihara hubungan baik internasional dalam pengembangan pariwisata mancanegara. Akan terjadi pula kontak-kontak langsung yang akan menumbuhkan saling pengertian terhadap perbedaan dan pembukaan inspirasi untuk selalu mengadakan pendekatan dan saling menghormati. Dengan ada jalinan kerjasama, maka hubungan antara negara satu dan negara lain semakin akrab. Dari situ kita dapat saling bertukar inspirasi terhadap kondisi pariwisata yang ada dan juga dapat berbagi ide untuk melancarkan pariwisata yang ada di negara tersebut. Yang ketiga, pemerintah mendapat devisa tambahan non-migas. Yang kelima, adanya pemberlakuan kebijakan bebas visa terhadap negara tertentu untuk menarik wisatawan agar berkunjung negara kita. Ini merupakan salah satu contoh promosi yang dilakukan oleh satu negara dengan negara yang menjalin kerjasama Contohnya, misalnya negara Indonesia menjalin kerjasama dengan negara Singapura. Maka dari itu Singapura dibebaskan visa untuk datang ke Indonesia ini agar orang dari Singapura mengetahui
wisata yang ada dan keindahan dan dapat mempromosikannya kepada negara-negara yang lain. Yang kelima, terjadinya hubungan baik dengan negara-negara. Tentu dengan adanya kerjasama, maka hubungan yang ada antara satu negara dengan negara lain akan semakin baik dan semakin akrab. Yang ketujuh, terjadinya hubungan baik internasional dalam pembangunan pariwisata mancanegara, sehingga terjadi saling berkunjung antar bangsa sebagai wisatawan, sebagaimana halnya dalam pariwisata sebagai poin utamanya. Dampak negatif politik terhadap pariwisata. Yang pertama, banyaknya peluang dan manfaat wisatawan mengandung perilaku yang tidak bertanggung jawab, misalnya pemasaran, perjudian, prostitusi, pengedaran barang-barang terlarang, dan penipuan. Yang kedua, kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi kondisi pariwisata, misalnya kenaikannya harga BBM, kenaikan pajak pariwisata. Yang ketiga, banyaknya terjadi kasus KKN pada pemerintah di tempat daerah wisata itu. Yang keempat, adanya ketimpang pembangunan fasilitas umum antar desa dan kota. Adanya perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan. Contoh-contoh kasus yang sering terjadi akibat adanya dampak pariwisata terhadap politik. Yang pertama, kenaikan BBM. Yang kedua, kenaikan harga tiket di TNK kemarin. Yang ketiga, peraturan yang tumpang tindih. Yang keempat, kurangnya kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, kurangnya publikasi. Yang keenam, banyaknya perbaikan infrastruktur yang tidak memperhatikan daerah sekitar dan juga kondisi alam. Contohnya, banyaknya pembangunan hotel untuk kepentingan pariwisata tanpa memperhatikan kondisi alam, sehingga mengakibatkan banyak hutan atau banyak daerah yang digusur untuk pembangunan tersebut. Yang ketujuh, terjadinya dominasi dan investasi pemerintah pusat melalui kebijakan dan program pembangunan pariwisata yang memprioritaskan pertumbuhan industri pariwisata untuk meningkatkan devisa negara. Dengan memprioritaskan pada kunjungan wisatawan, mancanegara, dan investor. Yang ke-8, pemerintah daerah tidak siap mengelola pembangunan ekowisatanya sendiri akibat dominasi pemerintah pusat dan sektor swasta. Yang ke-9, organisasi internasional dilibatkan dalam pengolahan destinasi ekowisata dan bisnis pariwisata. Kesimpulan dari materi dampak pariwisata terhadap politik adalah politik pariwisata adalah penggabungan dari konsep politik dan konsep pariwisata. Dalam kaitan kajian akademis, politik selalu disajikan dengan istilah politis dan polis. Hubungan pariwisata terhadap politik merupakan banyaknya negara yang menjalin kerjasama dalam pariwisata. Tujuan pembangunan pariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan, berusaha memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan yang ada. Pariwisata memiliki beberapa kasus yang dihadapi dan dampak yang diberikan seperti dampak positif maupun dampak negatif. Maka dari itu, kita diwajibkan untuk mengetahuinya, apa saja kasus yang ada serta dampak yang diberikan. Dari dampak positif, kita dapat mengetahui bahwa pariwisata terhadap politik memiliki pengaruh yang besar untuk negara dan kita masyarakat yang ada di daerah pariwisata. Sedangkan dari dampak negatif, kita dapat mengetahui adanya perbuatan kekuasaan antar pemerintah dan adanya masalah yang diberikan untuk daerah kita seperti pemasaran ilegal, perjudian, penipuan, pengedaran barang-barang terlarang, serta adanya kebijakan pemerintah yang memengaruhi kondisi pariwisata. Sarannya adalah, terkait dengan dampak negatif yang ada, maka pemerintah harus menegakkan aturan agar tidak terjadinya masalah-masalah yang ada. Contohnya, membuat peraturan khusus untuk wisatawan, masyarakat, dan pemerintah daerah.
Baik, ini saja materi makalah dari dampak pariwisata terhadap politik. Atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata. Terima kasih. Terima kasih, Pak.